Nah, kemudian masalah guru yang tadi juga ada pertanyaan dari teman-teman yang langsung ngechat saya, apa harus dengan guru pembimbing, Kang? Gini, apa yang saya ungkapkan mulai awal unggahan saya sampai sekarang ini adalah masalah kawruh Jawa. Pertama adalah masalah kebudayaan, adat istiadat, baik itu budaya gerak, budaya suara, budaya gending, macam-macam. Itu ono ludruk, ono tayub yo, yang jarang kepang, reok, macam-macam, terus tembang, gending, terus mocopat, terus marono hasil budaya termasuk pusoko itu, dan di sisi lain ada kawruh. Kawruh yang saya pedar di sini adalah kawruh Jawa yang murni memanfaatkan potensi dalam diri kita. Potensi dalam diri kita. Dulu kalau ketika saya ngaji, ketika saya ngangsu kawruh itu dari warga-warga yang ikut ngaji ke sana menamakan ini kawruh kasunyatan. Memang nggak ada namanya dulu waktu saya ngaji itu nggak ada labelnya, nggak ada izinnya, tapi semua kumpul dan itu rutin. Dan itu nggak hanya 1-2 orang, puluhan bahkan ratusan orang kadang-kadang. Malah kalau suroan itu, waduh, full satu kampung, dari mana pun datang, kecuali wayangan biasa nih. Itu dulu waktu itu nggak ada izin, nggak ada apa-apa bisa. Dan kebetulan yang kita anggap, yang kita tuakan itu mantan camat dulu, jadi yo sik mampu pejabat, jadi sik mungkin rasa sungkan itu kok kuno dari lingkungan di Singosari sana. Akhirnya aman-aman saja sampai yang puji Kapundhut itu. Ada yang menyatakan ngilmu kasepuhan, ada yang mengatakan ngilmu kasunyatan, ada yang menyatakan ngilmu sejati. Terserah, itu tanpa ada perdebatan, tanpa dibantah oleh yang puji. Monggo mawon. Yang jelas apa yang diajarkan dulu dan apa yang kami pelajari itu adalah membangkitkan potensi yang ada di diri sendiri. Ngaweruhi sedulur papat 5 pancer ya awake dhewe iku adalah satu paket ketika kita lahir. Mengenal dan mendekat ke guru sejati, ya sang sukma sejati, itu juga sudah ada di dalam diri kita. Kita kenal nggak kita kenal, kita cari nggak kita cari, dia ada di sini. Kita nggak akan melibatkan pihak lain, apalagi kekuatan lain. Mungkin kekuatan lain ada aura alam yang kita kondisikan supaya mendukung apa yang kita usahakan. Energi elektro, energi alam, energi apapun itu supaya mendukung, itu aja. Jadi insya Allah gak ono bahaya nih, kecuali kalau yang kita pelajari itu ilmu kanuragan, ilmu yang mengandalkan kesaktian, ilmu yang mengandalkan kekuatan tubuh dan raga, iso ngilang, seipi angin iso melayu banter, sing iso gak kebal, gak pernah dibacok, sing macam-macam lah itu, gelap ngampar, suarane iso koyo bledek, utawa ilmu gendam mempengaruhi orang. Itu dia kebanyakan ilmu sampai nyari pendamping, tapi di pihak luar, perewangan, pesugihan, itu melibatkan pihak-pihak luar di luar diri kita, itu yang bahaya. Iku sing bahaya. Jadi tolong dulur-dulur takoki, Kang, gimana kalau seandainya saya mempelajari ini untuk ini dan itu kanuragan. Maaf, saya nggak pernah mempelajari itu. Bukunya wakeh, saya dulu punya tebel. Cara mempelajari lakune ya apa, dimulai kapan, itu ada lengkap semua. Njaluk ngelmu apa, ilmu kanuragan. Tapi tak ngurno, ketika saya baca itu, ketemu suatu saat ketemu bapak, akhirnya dituturi malian aku, wis aja ngono-ngono iku. Dulu ayah saya bukan hanya bisa ngomong, tapi pernah melakukan itu semua, dan dampaknya berat. Akhirnya dilolosi kabeh, dilunturkan semua dan diisi dengan ilmu sejati itu. Makanya ayah saya dulu pernah
kalau menasehati saya itu dia benar-benar ngalami, akhirnya ya aku percaya tok malian. Akhirnya begitu saya sisihkan. Ilmu kanuragan itu yang bahaya. Lek gak pembimbing, lek gak sing dampingi iku sing bahaya. Oh kepingin poso apa putih, ngebleng, pati geni, utawa poso ngluweng, utawa ngidang ngalong sembarang kalian. Itu dengan tujuan ilmu kanuragan abot. Bleset titik buyar karuan. Tapi kalau ini ada ilmu kasunyatan, ini adalah ilmu yang membangkitkan potensi dalam diri kita. Ketika kita latihan semedi, ketika kita membaca kunci, itu sing dibayani apa ya kano, kita nggak melibatkan pihak luar. Kalau kita berusaha mendekat kepada Sang Guru Sejati, apa Sukmo Sejati, berusaha mengenal sedulur papat, seandainya itu sudah lama kita berusaha tidak ketemu-ketemu, dia itu sudah mendampingi kita, dia sudah menjaga kita, dia sudah tahu apa usaha kita. Aku yakin itu wis. Dan keyakinan ini kalau diterapkan kepada semuanya, saumpamane kene wis nglakoni apa sing kudu dilakoni urip sing apik, sing becik, ya aku mau yo. Niate noto awak, noto tingkah laku luwih apik lho, wis niat apik kan wisan yo. Wis niat apik. Terus kemudian dibarengi ambek latihan meditasi semedi. Dibarengi ambek ngaji kawruh ngene-ngene iki. Kalau seandainya dalam kurun waktu tertentu akhirnya nggak ketemu-ketemu, ojo putus asa, terus lakukan. Bahkan ada yang sampai mati meninggal pun dia nggak pernah ketemu, nggak masalah. Aku yakin sedulur papat ambek Sang Guru Sejati, Sukmo Sejati wis ngaweruhi pisan. Apalagi Allah itu sudah ada nilainya sendiri. Wis ojo kuwatir. Wis. Hasil tidak akan mengkhianati usaha, atau usaha tidak akan mengkhianati hasil meskipun belum nampak secara nyata. Nah, terus lakukan. Lek ono gudo macam ngene wis terus saya wis. Itu adalah kuda. Ketika kita semedi, apapun yang nampak, apapun yang kita rasakan, itu anggap kuda. Dan sampai nyasar nang anu, aku yakin itu sulit, kemungkinan itu kecil sekali. Kalau yang kita pakai kunci ini, kunci loro telu papat yang pernah saya bedar itu. Soalnya dalam kunci itu nanti saya terangkan, tidak melibatkan pihak lain, tidak melibatkan pihak luar. Semua potensi yang ada di diri sendiri yang kita libatkan. Lah, kalau seandainya ada pihak lain yang mau mengganggu, itu dipageri, Pak. Iku wis dipageri habis dulur kabeh. Maka ketika kita mau meditasi, kunci papat aja sampai lali, reksanen aku arep semedi. Jogon aku arep semedi. Ketika kita mencapai ekstasi tahapan tertentu sampai kita tidak merasakan apa yang ada di dalam diri kita, tubuh kita, terus marono muncul macam-macam, iku wis aja kuwatir, iku wis dibentengi kabeh. Aku yakin wis dibentengi kabeh. Kalau itu muncul gudo-gudo itu gudo teko raga, gudo teko pikiran, angen-angen itu tok, bukan gudo dari luar. Aku tahu keplayu kaya aku dibeleki kelabang sak belarak nang awakku iku gudo teko angen-angenku dhewe, ya gak ono asline. Kepelawayu aku teko kamar, melawayu yo bengi-bengi keringet ndrawuh terus isih ana bapakku ana apa? Oh, aku akhirnya cerita wis biasa iku gak apa-apa terus wae. Itu kuda. Sampai seperti itu saya pernah. Saya tidurnya kan di kamar belakang dulu waktu SMA lah. Di kamar belakang tidur sendiri. Ya tiap malam itu aku nyanyi wis latihan semedi gitu. Itu suatu saat lek kuatok sing macam-macam, aduh wis wering. Di rumah saya itu kebetulan dulu itu katanya bekas rumahnya dukun besar dulu, dan dukun besar itu dukun sing iso dijaluki tulung macam-macam, jenenge Pak Wajib itu. Yes, dukun lorek, putih gelem ireng monggo. Iya, terkenal seperti itu. Akhirnya di belakang itu banyak sekali wis pasangan-pasangan macam-macam, dan itu sering muncul. Ketika kita semedi, waduh seliweran itu sewering itu.
Aku biasa gitu itu. Makanya ada apa-apa masalah ngono-ngono gak wedi. Dan itu cuma nampak gitu aja. Kalau sampai masuk, ketika kita semedi, bentengnya wis kuat. Aku yakin bentengnya wis kuat. Dan ketika kita masuk ke alam lain, guru sejati kita nonton wisan Pak. Kemanapun kita pergi, wis nonton wisan. Kalau seandainya pun kita kesasar, dipenderno wisan. Utawa ditarik badar. Jadi jangan khawatir. Pertama itu, yang kedua teknologi saya wis maju. Biar angel telepon dulu SMS paling banter ya telepon be SMS be iku lah ono HP. Saiki waduh iso video call, iso WA, iso kirim gambar, kirim video, kirim tulisan segala macam setiap saat kapanpun bisa. Jadi dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang secanggih ini, yang dulu tidak bisa dilakukan sekarang bisa dilakukan. Artinya apa? Kalau belajar seperti ini tanpa didampingi secara fisik guru, itu aku yakin sudah bisa wes iso dewe. Nanti kalau apa-apa konsultasi langsung WA, langsung SMS, kan iso. Itu. Jadi enggak, menurut saya ini yang saya terangkan ini enggak harus didampingi oleh guru secara fisik, itu enggak harus, bisa langsung dilakukan sendiri, dilatih sendiri di rumah. Itu masalah pemula. Jadi tadi untuk pemula toto niat sing apik, bangkitkan rasa kejawenmu itu mau, rasa cinta terhadap Jawa, baik itu budaya, kaweruh dan segala macamnya. Terus kemudian install awake dhewe. Ibarat komputer iku mang, lek hardware wis jos ya kari software. Kita kate ngisi apa? Nuwun sewu, ketika kita isi bahwa ning donya iki soro, ning donya iki abot. Pandangan hidup kita selama hidup dunia iki soro abot ngono terus wis ngene. Soal instalane wis ngono. Lek kita menginstal diri kita bahwa urip iku harus, hidup itu harus menyala, memberi penerangan terhadap orang lain, memberi manfaat kepada orang lain. Hidup itu saling mengasihi, saling tolong menolong, hidup itu saling membantu. Itu nanti perjalanan hidup kita ya seperti itu. Perjalanan itu berarti instalan itu wis ngono lho. Iya, nanti otomatis itu akan masuk alam bawah sadar dan mempengaruhi pola pikir kita, paradigma kita. Betul loh. Arek cilik urip ndek negara perang sama mani. Ya, koyo saiki Afghanistan apa koyo ndi ngono ya. Dengan tekanan yang begitu kuat, waduh, dhek gedene ya keras. Jadi ini ya kan, gak iso, gedene pasti keras. Dia hidup di lingkungan itu dengan tidak sadar dia terinstal kaya ngono iku mang. Ndelok donya iku keras wis. Salah mati. Mesti ngono. Tapi lek beda ambek arek cilik yang lahir di keluarga yang baik-baik, harmonis, penuh dengan kasih sayang, welas asih. Akhirnya ketika dia besar, dia akan punya pola pikir seperti itu dengan perilaku seperti itu. Instalannya beda bisa. Hardware podo, tapi software sing beda. Nah itu maksud saya. Jadi nginstal iku mang buka pikiran dhisik masalah kejawen, masalah Jawa. Ketika Anda nun sewu menganut aliran agama tertentu dan Anda fanatik betul dengan agama itu dan menganggap yang lain salah, wis aja wis. Cuma mempelajari ini, tertolak semua akhirnya. Kalaupun kita dipaksakan, waduh pertanyaan tok sing ngono. Dan itu sulit menerima jawaban. Itu repot, terutama untuk aliran-aliran agama yang sangat keras, ekstrim, dan itu apa ya, fanatik pol, dia otomatis menutup diri. Terus kemudian ada yang menganggap bahwa Jawa itu klenik, Jawa itu penuh mistik, Jawa itu waduh macam-macam, ya bid'ah, khurafat macam-macam. Nah itu sulit ya. Nah itu instalan itu harus kita buang, kita buka sih, cuek.
buka sik kabeh. Iya, diinstal ulang. Paling tidak apa dikosongi kabeh, apapun yang akan masuk kita terima dulu, nanti kita olah. Ini gini, dipilah lan dipilih. Dipilah di sing bener, di sing apik, lha iki sing apik cocok baru dipilih. Itu yang bisa saya terangkan masalah itu, masalah apa untuk pemula apa yang harus dilakukan. Toton niat dhisik, niatnya apa, kepingin memperbaiki diri, kepingin memperbaiki perilaku dengan berbagai segi, berbagai aspek, berbagai sisi. Setelah nonton niat iku mang lakukan. Titik pelajari kawruh ngene iki, mungkin teko YouTube-ku ya iso, dari YouTube yang lain ya monggo, dari sumber yang lain banyak sekali yang bisa menambah wawasan itu. Semedi, meditasi penting, sangat penting. Manfaatnya apa? Ono sing takok apa manfaat semedi? Akeh, banyak sekali. Tak terang pisan manfaat semedi. Kalau seandainya kita dengan berlatih, yo, itu bisa membawa manfaat minimal dari kesehatan, minimal dari ketenangan pikiran, minimal dari apa yang kita dapat ketika semedi. Sulit, aku angel katanya jawab. Apa yang kita dapat ketika kita berlatih semedi? Mungkin berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, puluhan tahun. Apa yang kita dapat sulit. Soalnya justru nggak ada yang kita dapat, tapi banyak yang kehilangan ketika kita meditasi, berlatih meditasi semedi. Si tipek gak ono sing oleh apa, gak ono apa yang bertambah di dalam diri kita, gak ono sing berkurang tambah wakeh. Emosi, iya kan, apa ya, dendam, kebencian, terus marono gak nerima ing pandum, kurang ikhlas, kurang sabar, iku hilang kabeh suwe-suwe. Iku hilang semua. Pikiran gampang kalut, gampang stres iku hilang. Secara lambat laun iku akan hilang dan akan sing kari iki ketenangan pikiran. Berarti ketika kita meditasi, apa yang didapat gak ono. Kalau kamu mencari apa yang kamu dapat ketika meditasi, kecelik, gak nemu. Tapi apa yang berkurang ketika saya berlatih meditasi? Wakeh. Apa manfaatnya? Sak budget. Ya aku mau kita bisa menghadapi masalah apapun lebih tenang. Pikiran kita nggak stres, soalnya nggak tertekan. Karena ketika meditasi, semua kita taruh, kita kosongkan, nge-refresh. Yo, maru kok di lebokno maneh, beban akan lebih ringan. Kayak banyak sekali. Dulu yang pernah saya terangkan seperti itu, masalah meditasi. Nah, itu tahap awal. Itu tahap awal ketika kita belum menyentuh apapun yang akan kita tuju ketika meditasi secara hakikat dan marifat. Iku dari segi fisik itu wis penak, nang awak penak, nang pikiran penak, dari segi fisik itu. Lah apalagi nanti kalau kita lanjutkan sampai ke tahap tarekot hakikat dan marifat, itu ya tambah gede maneh. Dan aku yakin apa ya, kalau kita bahas tujuan akhir meditasi itu mang yo weruh dunung. Disiku tujuane urip akhire wis. Sing digoleki sangkan parane dumadi sasampunaning pati iku mang. Ketika kita meditasi berarti kita latihan mati sakjroning urip. Wis jeboro wis iku wis. Apalagi yang akan kita tuju ketika hidup. Disiku. Disitulah kita akan menemukan jati diri. Ketemu sedulur papat, iso ngenal, iso ketemu sang guru sejati. Medianya lewat apa? Semedi. Dengan semedi itu kita bisa melatih diri, kita bisa melatih pikiran, mengendalikan perasaan, mengendalikan angan-angan sebuah orang kalir. Nah, ketika kita badar semedi, topo meneng iku mang, topo ngerami, kita akan lebih mudah menghadapi sesuatu. Soalnya apa? Topo ngerame itu banyak aturan yang harus kita patuhi. Pas topo meneng gak ono aturane kene iso ngatur awake dhewe. Meneh topo ngerame sing banyak aturan, banyak norma, banyak undang-undang hukum yang harus kita patuhi. Itu akan lebih mudah kita menghadapi apapun itu. Itu
masalah pemula.